Kala itu tahun 2013, Hamdi tengah menikmati malam dengan nongkrong santai. Suasana malam yang tenang ditemani angin sejuk membuat waktu berjalan lambat, sementara ia duduk sambil menyeruput kopi dari warung terdekat. Di tengah kesibukan kecilnya, seorang teman lama yang bernama Ical datang menghampiri. Mereka berbincang ringan, hingga akhirnya Ical mengajukan sebuah ajakan yang tak terduga. Ia meminta Hamdi untuk menemaninya pulang ke kampung, menjenguk neneknya yang sedang sakit. Ical menjelaskan, neneknya tinggal di kampung hanya bersama uaknya, sementara seluruh anggota keluarga lainnya telah menetap di Jakarta. Karena kondisi kesehatan sang nenek yang kian memburuk, Ical berencana membawanya ke Jakarta agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Keesokan paginya, Hamdi bersiap-siap sejak pagi. Ia berkemas seadanya membawa perlengkapan secukupnya karena rencananya hanya akan menginap sebentar. Sekitar pukul 9 pagi, mereka berdua menuju terminal Kampung Rambutan untuk memulai perjalanan. Sesampainya di terminal, mereka harus menunggu sekitar 1 jam sebelum akhirnya menaiki bis yang akan membawa mereka menuju Subang. Perjalanan pun dimulai dan suasana dalam bis terasa santai. Hamdi duduk santai menikmati pemandangan sepanjang jalan, sesekali mengobrol dengan Ical, sementara waktu berlalu perlahan. Setelah menempuh perjalanan panjang, sekitar pukul 2 atau 3 sore, mereka akhirnya tiba di terminal Subang. Namun, perjalanan belum selesai. Mereka harus melanjutkan perjalanan dengan menaiki angkot menuju sebuah kampung kecil di pinggiran Subang, tempat nenek Ical tinggal. Angkot pun membawa mereka semakin jauh ke pedalaman, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah gang besar. Di sana, mereka turun, dan pandangan Hamdi langsung tertuju pada deretan tukang ojek yang sedang mangkal di pinggir jalan. Ical segera menghampiri salah satu tukang ojek dan menanyakan apakah mereka bisa diantar ke kampung tujuan. Namun jawaban yang mereka terima cukup mengejutkan. Tukang ojek itu menolak halus dan berkata bahwa ia tidak berani mengantar ke sana jika waktu sudah melewati waktu asar. Hamdi yang penasaran bertanya lebih lanjut tentang alasannya. Namun sang tukang ojek hanya memberikan jawaban singkat bahwa daerah tersebut sepi dan penerangan sangat minim. Jarak antar rumah pun berjauhan, membuat suasana menjadi mencekam saat malam tiba. Tidak puas dengan jawaban tersebut, Hamdi mencoba bertanya kepada tukang ojek lain yang mangkal di seberang jalan. Namun jawaban serupa kembali ia dapatkan. Semua tukang ojek menolak mengantar mereka dengan alasan yang sama. Terlalu sepi, jarang ada rumah, dan penerangan yang buruk. Bahkan saat Hamdi berusaha mencari angkot untuk disewa, hasilnya nihil. Tidak ada satupun pengemudi yang mau mengambil risiko. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Ical menyarankan agar mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia memperkirakan perjalanan akan memakan waktu sekitar 3 jam. Meski terdengar melelahkan, Hamdi mengangguk setuju. Mereka memulai perjalanan sekitar pukul 3:30 sore. Awalnya suasana masih terang dan ramai. Rumah-rumah warga masih berjajar rapat, dan mereka melangkah santai sambil mengobrol dan sesekali menghisap rokok. Namun, setengah jam berjalan, suasana mulai berubah. Jalanan mulai menanjak dan kondisi aspal semakin buruk, penuh lubang dan batu-batu kecil yang berserakan. Rumah-rumah warga kini mulai jarang terlihat. Hanya sesekali mereka melewati rumah yang berdiri sendiri di tengah lahan kosong. Hamdi mulai merasakan hawa sepi yang membuat bulu kuduknya meremang.
Waktu terus berjalan hingga jarum jam menunjukkan pukul 5 sore. Langit mulai menggelap perlahan dan suasana menjadi semakin mencekam. Penerangan jalan pun sangat minim. Tiang listrik memang ada, tapi sebagian besar lampunya mati, hanya beberapa yang menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sepanjang jalan. Meski demikian, mereka terus melangkah santai sambil tetap mengobrol ringan, berusaha mengusir rasa takut yang perlahan menyusup. Namun, saat azan maghrib berkumandang, suasana berubah drastis. Gelap mulai menyelimuti, dan kini mereka hanya mengandalkan cahaya senter dari ponsel yang mereka bawa. Di tengah perjalanan yang sepi itu, Hamdi tiba-tiba melihat sosok seseorang dari kejauhan. Di depan mereka, terlihat sebuah gerobak dorong yang dituntun oleh seseorang. Jarak yang cukup jauh membuatnya sulit mengenali dengan jelas apa yang dijual oleh pedagang tersebut. Namun, gerobaknya terlihat jelas di bawah cahaya samar. Hamdi merasa aneh. Di jalanan yang sepi dan jauh dari pemukiman seperti ini, kenapa ada pedagang keliling? Ia menunjuk ke depan sambil bertanya kepada Ical. Apakah ia juga melihat sosok tersebut? Ical mengangguk santai dan meyakinkan Hamdi bahwa itu pasti pedagang biasa, sambil bercanda bahwa hantu mana mungkin dorong gerobak. Mereka tertawa kecil, berusaha mengabaikan firasat buruk yang mulai muncul. Namun, saat mereka melangkah lebih dekat, Hamdi kembali melirik ke arah gerobak tersebut. Anehnya, sosok pedagang itu sudah menghilang. Hamdi berhenti sejenak, mencoba memastikan pandangannya, tapi tetap tidak ada siapapun di sana. Dadanya mulai berdebar cepat. Ia memberi isyarat ke Ical dan berbisik bahwa sosok itu hilang begitu saja. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung berlari secepat mungkin. Hamdi merasakan kakinya beberapa kali tersandung batu, dan bahkan sempat terperosok ke lubang kecil di jalanan yang rusak. Namun, rasa panik membuatnya tidak peduli dengan rasa sakit. Nafasnya memburu, sementara cahaya senter ponsel terus bergerak liar mengikuti langkah kaki yang terburu-buru. Mereka berlari tanpa henti, hingga akhirnya Hamdi menghentikan langkah dan menyarankan untuk tenang sejenak. Ia tahu bahwa jika mereka terus berlari dalam kondisi panik, mereka justru bisa celaka. Mereka akhirnya berjalan perlahan sambil mencoba menenangkan diri, meski jantung mereka masih berdebar kencang. Kegelapan kini terasa semakin pekat, dan jalan di depan seakan tidak ada ujungnya. Setelah perjalanan panjang, Hamdi dan Ical akhirnya tiba di kampung tujuan saat malam mulai gelap sepenuhnya. Nafas mereka masih tersengal karena kejadian menyeramkan di jalan tadi, namun kedatangan mereka di ujung perjalanan membawa sedikit kelegaan. Ical menunjuk ke arah sebuah rumah tua yang berdiri agak terpencil di antara pepohonan rindang. Ia memberitahu Hamdi bahwa itulah rumah neneknya. Hamdi memperhatikan sekeliling dan mendapati bahwa hanya ada 4 rumah di sekitar area tersebut. Rumah nenek Ical berdiri di depan, sementara 3 lainnya tampak tersebar cukup berjauhan. Kesan terpencil semakin terasa karena jarak antar rumah yang lebar memperkuat suasana sunyi dan mencekam. Dalam hati, Hamdi merasa ada yang tidak beres. Rumah nenek Ical tampak sederhana, terbuat dari bilik bambu tua yang mulai lapuk. Tidak ada tembok kokoh, hanya anyaman bambu sebagai dinding, ciri khas rumah-rumah perkampungan zaman dulu. Pandangan Hamdi terpaku pada lubang besar di salah satu sisi bilik, memperlihatkan bayangan gelap di baliknya, membuat suasana makin terasa tidak nyaman. Begitu mereka sampai di depan rumah,
seorang pria paruh baya keluar dari dalam. Dan ia adalah uaknya Ical, yang sebut saja bernama Pak Yaya, yang langsung menyambut mereka dengan ramah. Pak Yaya itu tersenyum sambil berbasa-basi tentang perjalanan mereka. Hamdi hanya membalas seadanya sambil tetap merasa waspada. Meski sambutan hangat terasa menenangkan, suasana sekitar tetap memberikan aura mencekam yang sulit diabaikan. Hamdi akhirnya masuk ke rumah dan mendapati ruang tamu yang sederhana. Pandangannya kembali tertuju pada lubang besar di bilik yang membuat suasana dalam rumah semakin dingin dan aneh. Ia merasa seperti diawasi dari kegelapan di balik lubang tersebut. Perasaan tidak nyaman mulai menguasai dirinya, dan Hamdi bahkan sempat berpikir untuk pulang saat itu juga, meski baru saja tiba. Rumah itu terasa begitu asing dan penuh aura mencekam yang sulit dijelaskan. Saat mereka duduk di ruang tamu, Hamdi memperhatikan sekeliling, namun tidak melihat keberadaan Nenek Ical. Ia tidak sempat bertanya karena suasana obrolan terlalu singkat dan pikirannya sudah terlalu penuh dengan rasa tidak nyaman. Malam pun berlalu cepat. Sekitar pukul 10 malam, Hamdi berpamitan untuk beristirahat lebih awal. Ia ditempatkan di kamar yang bersebelahan dengan kamar Pak Yaya. Sementara itu, Ical masih berada di belakang rumah, menemani neneknya yang sedang beristirahat. Hamdi masuk ke kamar dan mencoba berbaring. Tapi suasana rumah yang begitu sunyi membuatnya sulit untuk memejamkan mata. Ia mencoba memainkan ponselnya, namun usahanya sia-sia. Tidak ada sinyal sama sekali. Ketiadaan koneksi itu membuat perasaan terisolasi semakin kuat. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, rasa gelisah malah makin menjadi. Waktu terasa berjalan lambat, dan rasa kantuk pun tak kunjung datang. Hingga akhirnya, sekitar pukul 12 malam, Hamdi memutuskan keluar kamar untuk buang air kecil. Ia berjalan melewati ruang tamu yang gelap dan berbelok menuju lorong kecil di dalam rumah. Lorong itu mengarah ke dapur di sebelah kanan, dan di bagian belakang terdapat kamar mandi sederhana. Ia melangkah pelan dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya redup dari senter ponselnya. Saat Hamdi hampir sampai di dapur, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok seseorang yang sedang bergerak perlahan di lantai. Di bawah cahaya samar, ia melihat sosok nenek tua yang tengah ngesot ke arah dapur dengan gerakan yang lambat. Hamdi sontak berhenti sejenak, hatinya berdebar kencang, namun ia mencoba berpikir positif. Ia mengira itu adalah Nenek Ical yang mungkin sedang berusaha ke kamar mandi sendirian. Dengan penuh empati, Hamdi mendekat dan bertanya dengan suara pelan, menanyakan apakah sang nenek membutuhkan bantuan. Nenek itu menjawab dengan lirih bahwa ia hendak ke kamar mandi. Tanpa pikir panjang, Hamdi merangkul nenek tersebut, berusaha membantunya bergerak. Ia tidak mengangkat tubuh sang nenek sepenuhnya, tapi cukup memberikan sandaran agar nenek itu bisa bergerak lebih mudah. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Dari balik lorong Pak Yaya tiba-tiba muncul menatap mereka berdua dalam diam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memperhatikan sejenak sebelum akhirnya kembali masuk ke kamar. Hamdi merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia memilih mengabaikannya. Saat ia hendak melanjutkan langkah menuju kamar mandi bersama nenek itu, sang nenek tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berkata bahwa ia sudah tidak jadi ke kamar mandi dan ingin kembali ke kamar. Hamdi menuruti permintaan itu, membantunya kembali ke arah lorong, sebelum akhirnya melanjutkan ke kamar mandi sendirian.
Setelah selesai, Hamdi melirik sekeliling rumah. Ia menyadari bahwa nenek yang tadi bersamanya kini sudah tidak terlihat. Ia mengira nenek itu sudah kembali ke kamar dan tidak memikirkan hal aneh apapun. Ia kembali ke kamarnya dan mencoba untuk tidur, meski rasa gelisah masih menyelimuti pikirannya. Ia bahkan sempat menyetel sholawat yang sudah ia unduh dari ponselnya dalam upaya menenangkan diri. Perlahan rasa kantuk akhirnya datang dan ia berhasil terlelap. Pagi harinya, sekitar pukul 5, Hamdi terbangun. Saat ia keluar kamar, Pak Yaya sudah ada di ruang tamu. Tanpa diduga, Pak Yaya bertanya dengan nada serius, "Semalam kamu merangkul siapa?" Hamdi yang masih setengah sadar menjawab santai, "Semalam merangkul nenek, katanya dia mau ke kamar mandi." Namun Pak Yaya justru terlihat bingung dan berkata dengan nada pelan, "Kamu serius? Karena nenek semalam tidur sama saya di kamar, nggak kemana-mana." Hamdi sontak terdiam. Ia mencoba mencerna ucapan Pak Yaya, sementara pikirannya mulai kacau. Ia yakin betul bahwa ia tadi malam membantu nenek menuju lorong dapur. Tapi jika nenek benar-benar ada di kamar bersama Pak Yaya semalam, lalu siapa yang ia rangkul tadi malam? Pak Yaya menambahkan bahwa saat ia keluar kamar semalam, ia memang sempat melihat Hamdi berjalan di lorong. Tapi yang ia lihat hanyalah Hamdi berjalan sendirian dan terlihat dengan posisi seperti merangkul. Namun ia tidak melihat ada siapapun di samping Hamdi. "Makanya saya heran, kamu merangkul siapa malam-malam?" ujar Pak Yaya lagi. Perasaan dingin menyergap Hamdi. Tubuhnya bergetar saat kesadaran mulai menghantamnya, bahwa ia telah berinteraksi dengan sesuatu yang bukan manusia. Ia ingin segera pulang, tapi ia sadar masih harus bertahan di sana untuk 1 hari lagi sebelum bisa kembali ke Jakarta. Setelah semalam dihantui kejadian aneh dan pagi yang masih terasa dingin, Hamdi dan Ical memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan mengelilingi kampung. Ical mengajak Hamdi untuk melihat-lihat keindahan alam sekitar, menunjukkan tempat-tempat yang katanya sering ia kunjungi semasa kecil. Hamdi, yang mulai merasa jenuh setelah pengalaman semalam, setuju saja. Ia berharap udara segar dan pemandangan kampung bisa sedikit mengusir rasa tidak nyaman yang masih membekas. Mereka pun memulai perjalanan, berjalan santai melewati samping rumah nenek Ical. Dari sana, pandangan Hamdi langsung disuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Hamparan sawah yang hijau membentang luas dengan latar belakang deretan gunung yang menjulang tinggi. Puncak-puncaknya terlihat samar tertutup kabut tipis, menciptakan suasana tenang dan damai. Angin sejuk pegunungan menyapu wajah mereka, membawa aroma tanah basah yang segar. Hamdi tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia bahkan meminta Ical untuk mengambil beberapa foto dirinya dengan latar belakang alam yang memesona. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dalam mereka masuk ke pedalaman kampung. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah lokasi yang cukup unik. Sebuah rumah pohon berdiri tinggi di tengah hutan kecil yang rimbun. Rumah pohon itu tampak sudah tua, dengan tangga kayu sederhana yang menempel di batang pohon besar. Tangga tersebut terlihat rapuh, hanya terdiri dari beberapa papan kayu yang dipaku seadanya. Ical menunjuk ke arah rumah pohon itu sambil tersenyum. Ia mulai bercerita bahwa saat kecil, ia dan saudara-saudaranya sering bermain di tempat ini. Rumah pohon itu dulunya menjadi tempat favorit mereka untuk bermain atau sekadar nongkrong saat sore hari. Hamdi, yang mendengarkan dengan antusias, memperhatikan struktur rumah pohon itu yang tampak masih kokoh meskipun usia jelas sudah menua. Tanpa pikir panjang, Ical memutuskan untuk mencoba naik, meski tangga kayunya tampak tidak aman. Ia menapaki satu persatu anak tangga dengan penuh semangat, tapi saat baru menginjak tangga kedua, papan kayu di bawah kakinya tiba-tiba patah. Ical kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang dengan keras.
Tubuhnya menghantam tanah berbatu, mengeluarkan suara dentuman yang cukup keras. Hamdi langsung panik dan berlari menghampiri. Namun sebelum ia sempat memeriksa keadaan Ical, sebuah suara berat terdengar dari belakang. "Aku sudah bilang, jangan naik-naik ke situ," ujar seseorang. Hamdi menoleh cepat dan terkejut saat melihat Pak Yaya berdiri di belakangnya. Padahal pagi tadi Pak Yaya bilang akan pergi ke pasar. Dan ia sama sekali tidak mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Tanpa banyak bicara, Pak Yaya segera memeriksa keadaan Ical yang tampak pingsan. Hamdi membantu mengangkat tubuh Ical. Ia memegang kakinya sementara Pak Yaya menopang bagian kepala. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak kecil, namun anehnya arah yang diambil Pak Yaya bukanlah menuju rumah nenek seperti yang Hamdi harapkan. "Kok bukan ke rumah nenek?" tanya Hamdi dengan cemas. "Sudah kamu ikut saja, ke arah sini lebih aman," jawab Pak Yaya singkat. Hamdi merasa ada yang janggal, tapi ia memilih diam dan mengikuti arahan. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah saung kecil di tengah hutan. Saung itu terlihat tua dan tampak jarang digunakan. Saat mereka sampai, Ical mulai siuman perlahan. Ia mengucek matanya bingung dan berkata, "Kok kita di sini? Seumur hidup aku ke kampung ini, aku nggak pernah tahu ada saung di sini." Hamdi hanya terdiam. Ia juga merasa heran, tapi tidak ingin membuat suasana makin tegang. Namun Ical masih terlihat linglung menoleh ke sana kemari, seolah mencoba mengingat jalur yang mereka lalui. Ia bahkan sempat bertanya ke Hamdi, apakah benar mereka diarahkan ke tempat itu oleh Pak Yaya. "Iya, tadi uakmu yang menyuruh ke sini," balas Hamdi. Tak lama kemudian, Pak Yaya datang lagi membawa rantang berisi makanan dan sebotol air minum. Ia meletakkan makanan di hadapan mereka sambil berkata singkat, "Kalian makan dulu, nanti baru pulang. Sekarang aku mau ke pasar lagi." Hamdi hanya mengangguk pelan, tapi entah kenapa, ada rasa enggan dalam dirinya untuk menyentuh makanan ataupun minuman yang dibawa Pak Yaya. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, meski ia tidak bisa menjelaskannya. Akhirnya, Hamdi hanya berpura-pura sibuk, sementara Ical memakan makanan yang disajikan. Ia memperhatikan sekeliling saung, mencoba mencari petunjuk arah atau jalan keluar. Beberapa jam berlalu dan suasana mulai berubah. Tadinya masih terang, tapi kini matahari mulai turun, cahayanya melewati sela-sela pepohonan menciptakan bayangan panjang. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke rumah nenek sebelum hari semakin gelap. Namun, saat mencoba mencari jalan pulang, kebingungan mulai melanda. Setiap jalur yang mereka ambil selalu membawa mereka kembali ke saung tua itu. Hamdi mulai merasa panik. Ia memutuskan mengambil arah sembarangan, tapi anehnya, setiap kali mereka mencoba keluar, mereka kembali lagi ke tempat semula. Waktu terus berjalan, dan saat akhirnya mereka menemukan perempatan jalan kecil, Hamdi memilih mengambil jalur kiri, berharap ini akan membawa mereka keluar dari lingkaran aneh itu. Namun harapan itu pupus ketika mereka kembali lagi ke saung tua yang kini tampak lebih gelap dan dingin. Rasa takut mulai menguasai mereka berdua. Hamdi merasa waktu berjalan terlalu cepat. Awalnya mereka mulai jalan-jalan di pagi hari, tapi kini suasana sudah hampir gelap, seperti mendekati waktu maghrib. Ia tidak tahu berapa lama mereka sebenarnya berjalan. "Sebaiknya kita segera pergi dari sini, dan jangan pikirkan yang aneh-aneh," ujar Hamdi berusaha terdengar tenang, meski hatinya penuh kegelisahan. Mereka berjalan cepat, kali ini tidak lagi memikirkan arah yang benar, hanya fokus menjauh dari saung tersebut. Anehnya, jalur yang tadi terasa berputar-putar kini seolah terbuka lebar. Mereka berjalan lurus hingga akhirnya menemukan sebuah jalan yang terlihat familiar. Hamdi mengenali jalur itu sebagai jalan yang ia lewati saat pertama kali datang ke kampung ini. Rasa lega mulai merayap perlahan, meski suasana di sekeliling masih tampak suram. Namun,
Rasa lega itu seketika berubah menjadi ketakutan saat mereka mengambil arah kanan, arah yang seharusnya menuju rumah nenek. Baru beberapa meter berjalan, mereka malah tiba di sebuah kompleks pemakaman tua. Begitu mereka menyadari bahwa jalan yang mereka ambil tidak membawa mereka kembali ke rumah nenek, melainkan ke sebuah kompleks pemakaman tua, suasana mencekam langsung menyelimuti. Kuburan itu bukanlah pemakaman biasa. Hamdi melihat deretan batu nisan yang sudah dipenuhi lumut tebal. Tak ada nisan rapi dengan ukiran nama atau tanggal lahir. Hanya batu bulat tak beraturan yang ditancapkan sebagai penanda makam. Ical tampak terkejut. Ia melangkah mundur perlahan sambil mengusap wajahnya, tampak bingung dan takut. "Sumpah, aku baru tahu ada kuburan seperti ini di sini," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Wajahnya memucat dan dalam sekejap, ia langsung berbalik badan dan berlari tanpa berkata apa-apa. Hamdi hanya sempat melihat punggung Ical menjauh, meninggalkannya sendirian di tengah-tengah kuburan tua itu. Hamdi berusaha mengikuti, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti menempel di tanah, sulit digerakkan. Napasnya terasa sesak. Ia mencoba berteriak memanggil Ical, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Panik mulai menguasai dirinya saat ia merasa benar-benar sendirian di tempat itu. Beberapa detik kemudian Ical kembali, kali ini dengan ekspresi ketakutan yang sama. Ia menarik tangan Hamdi dengan kuat. "Ayo buruan cabut dari sini," katanya tergesa. Sentuhan itu membuat tubuh Hamdi seolah kembali ringan, dan tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung berlari keluar dari kompleks pemakaman tersebut. Akhirnya mereka menemukan jalan setapak yang benar-benar mengarah ke rumah nenek Ical. Mereka berlari tanpa henti hingga tiba di depan rumah, di mana suasana tampak berbeda dari sebelumnya. Sejumlah warga berkumpul di halaman rumah, sebagian mengenakan baju koko dan peci, sementara ibu-ibu tampak mengenakan mukena dan kerudung putih. Suara lantunan ayat suci terdengar samar menembus udara sore yang mulai gelap. Hamdi langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka mendekat, Ical berhenti mendadak. Napasnya memburu saat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hamdi pun menoleh dan baru menyadari bahwa rumah nenek Ical sedang ramai, bukan karena acara biasa. Ternyata nenek Ical baru saja meninggal dunia. Para warga tampak sedang menggelar pengajian tahlil dan yasin untuk almarhumah. Ical langsung masuk ke dalam rumah, sambil berteriak memanggil keluarganya. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Hamdi hanya berdiri terpaku di luar, masih mencoba mencerna kenyataan yang baru saja mereka alami. Ia teringat kejadian semalam, saat ia membantu nenek menuju kamar mandi. Kini, setelah tahu neneknya sudah meninggal, Hamdi mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Malam harinya, suasana rumah tetap ramai. Para warga yang melayat banyak yang memilih begadang sambil berbincang di depan rumah. Hamdi memilih untuk tetap berada di sana, ikut bergabung dengan para warga yang sedang mengobrol. Ia merasa sedikit tenang karena tidak sendirian. Rokok bertebaran, kopi mengalir tanpa henti, dan suara azan Isya yang mengalun dari masjid kecil di ujung jalan semakin menambah suasana sakral. Keesokan paginya, prosesi pemakaman pun dilakukan. Setelah jenazah dimandikan dan dikafani, warga mulai bersiap membawa nenek ke pemakaman kampung. Namun saat itu Pak Yaya mendekati Hamdi dan memintanya untuk tidak ikut ke makam. "Tolong kamu jaga rumah saja ya. Meski rumahnya tua begini, ada barang-barang berharga di dalam," katanya santai. Hamdi sebenarnya ingin menolak, tapi ia merasa tidak enak hati. Ia mengangguk pelan dan setuju untuk menjaga rumah, sementara yang lain pergi mengantar jenazah. Saat prosesi pemakaman dimulai dan warga berbondong-bondong berjalan menuju makam, Hamdi duduk sendiri di teras rumah. Rumah itu kini sepi. Ia duduk santai, menyeduh kopi hangat yang tadi disiapkan warga,
ditemani sebungkus rokok yang sudah setengah habis. Ponselnya ia cek beberapa kali, meski ia tahu tak ada sinyal. Hanya untuk mengalihkan pikiran. Namun, saat suasana mulai benar-benar sunyi, suara samar tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. Hamdi mendengar lantunan ayat suci, seperti suara orang membaca Yasin, sama seperti tadi pagi saat warga berkumpul. Ia menoleh pelan ke arah pintu rumah yang terbuka setengah. Suara itu jelas terdengar dari dalam. Hamdi meneguk ludahnya, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai mengendap. Ia berdiri pelan dan berjalan mendekat. Saat melongok ke dalam rumah, pemandangan yang ia lihat membuat darahnya seketika berdesir dingin. Di dalam ruang tamu, ia melihat sosok-sosok warga yang mengenakan baju koko dan peci, duduk melingkar sambil membaca Yasin. Di tengah-tengah mereka, jenazah Nenek Ical masih terbaring dengan kain kafan yang rapi. Hamdi terdiam, ia tahu pasti bahwa semua warga sudah pergi ke makam. Tapi pemandangan ini nyata di depan matanya. Ia melangkah mundur perlahan, berharap itu hanya halusinasi. Namun saat ia membalikan badan untuk pergi, suara lantunan Yasin terdengar semakin keras. Dalam kondisi panik, Hamdi mencoba bersikap tenang. Ia kembali duduk di teras, berpura-pura tidak melihat apapun. Ia menyalakan rokok dan meneguk kopi yang kini sudah dingin. Namun, jantungnya berdebar keras. Tak lama kemudian, suara-suara itu hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Hamdi menoleh ke dalam rumah, dan kali ini ia melihat ruangan kosong, tanpa siapapun di dalamnya. Tidak ada jenazah, tidak ada warga, hanya ruangan kosong dengan lantai berdebu. Hamdi hampir saja menghela napas lega, namun momen ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki pelan. Hamdi menoleh lagi dan matanya membelalak saat melihat sosok Nenek Ical berjalan menuju lorong dapur. Namun kali ini ada sesuatu yang aneh. Nenek itu berjalan tegak, langkahnya cepat dan mantap. Tapi sosok di depannya ini melangkah dengan lincah menuju dapur. Melihat itu, Hamdi merasa pikirannya benar-benar kacau. Semua kejadian yang ia alami membuat mentalnya terguncang hebat. Ia merasa terjebak dalam situasi yang membingungkan, ingin kabur dari tempat itu, tapi tidak tahu arah. Ia tidak tahu lokasi pemakaman Nenek Ical dan meninggalkan rumah dalam kondisi seperti ini bukan pilihan yang aman. Ia memutuskan untuk menjauh sejenak dari rumah, tapi tidak terlalu jauh, hanya cukup untuk menenangkan diri. Ia berjalan menuju pinggir jalan dan duduk di atas sebuah batu besar. Di sana, ia berharap waktu berjalan lebih cepat dan rombongan keluarga segera kembali. Sekitar 10 hingga 15 menit berlalu saat Hamdi mendengar suara pintu terbuka dari dalam rumah. Ia menoleh dan melihat Pak Yaya keluar dari rumah, memanggilnya agar mendekat. Tanpa berpikir panjang, Hamdi menghampiri. Ia merasa lega melihat ada seseorang, dan saat Pak Yaya mengajaknya masuk ke dalam rumah, ia mengikuti saja. Pak Yaya mengatakan, ada makanan yang akan dihidangkan untuknya. Hamdi duduk di ruang tamu menunggu Pak Yaya yang masuk ke dapur untuk mengambil makanan. Ia menunggu cukup lama hingga mulai merasa ada yang aneh. Suasana rumah sangat sepi dan Pak Yaya tak kunjung keluar dari dapur. Perasaan gelisah mulai muncul dalam pikirannya. Ia pun mendengar suara pintu yang terbuka dari arah belakang rumah. Nalurinya mendorongnya untuk menoleh, dan saat itulah ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya kaku. Di lorong menuju dapur, Pak Yaya terlihat sedang menggendong Nenek Ical. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar. Tubuh nenek itu digendong dalam posisi terbalik, kepala nenek mengarah ke belakang, sementara kakinya menggantung di depan. Lebih menyeramkan lagi, kepala nenek yang tergantung itu perlahan menoleh ke arahnya, memperlihatkan wajah pucat dengan tatapan kosong yang mengunci pandangannya. Hamdi merasa jantungnya berdebar hebat.
Ia tidak berpikir panjang dan langsung berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Ia terus berlari hingga tiba kembali di tepi jalan besar, tempat batu besar tadi berada. Ia duduk di sana, napasnya memburu dan tubuhnya bergetar hebat. Ia menunggu rombongan keluarga yang belum juga kembali, merasa benar-benar sendirian di tempat asing yang penuh kejadian aneh. Hampir setengah jam kemudian, ia melihat rombongan mulai muncul dari kejauhan. Ical mendekatinya dengan raut bingung dan bertanya tentang apa yang sedang ia lakukan di situ. Hamdi hanya menjawab singkat bahwa ia ingin pulang, membuat Ical semakin heran. Ical menyarankan agar Hamdi tetap tinggal hingga acara tahlilan selesai dalam beberapa hari ke depan dan baru kembali ke Jakarta bersama-sama. Namun, dalam hati, Hamdi merasa berat untuk tinggal lebih lama. Malamnya, acara tahlilan untuk nenek Ical pun dilaksanakan. Warga kampung berkumpul di rumah, dan suasana ramai membuat Hamdi merasa sedikit lebih aman. Ia memilih duduk di bagian pinggir ruangan, memperhatikan jalannya acara, sambil sesekali memikirkan kembali kejadian yang dialaminya siang tadi. Saat bacaan Yasin mulai dilantunkan, Hamdi secara tidak sengaja melirik ke tengah ruangan. Seketika tubuhnya kaku melihat dua jenazah terbaring berdampingan di sana. Salah satunya memang nenek Ical, namun jenazah satunya adalah sosok kakek tua yang tidak ia kenali. Perasaan panik langsung meluap. Hamdi merasa tubuhnya dingin seketika. Ia berusaha menahan diri, tapi kepanikan menguasainya hingga ia tak bisa mengendalikan diri lagi. Ia merasa seisi ruangan menoleh padanya, meski tak ada yang menyadari apa yang sedang ia lihat. Pak Yaya segera menariknya keluar ruangan, mencoba menenangkannya. Ia mengatakan kepada Hamdi bahwa mungkin yang ia lihat itu hanya bayangan suaminya nenek, karena nenek Ical memang dimakamkan di samping makam suaminya. Ia menegaskan bahwa kejadian ini bisa jadi karena Hamdi kelelahan atau mengalami halusinasi. Hamdi sulit menerima penjelasan itu. Ia yakin apa yang ia lihat tadi benar-benar nyata. Namun Pak Yaya menyarankannya untuk mengambil wudhu dan beristirahat sejenak. Malam itu, setelah acara tahlil selesai, Hamdi masih duduk di teras rumah, menatap kosong ke halaman depan. Pikirannya kacau. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengobrol bersama beberapa warga yang masih begadang. Namun bayangan kejadian tadi terus membayangi benaknya. Keesokan paginya, Hamdi merasa tubuhnya lelah luar biasa. Ia belum sempat tidur dengan nyenyak sejak hari pertama tiba di kampung ini. Setiap malamnya hanya terlewati dengan tidur ayam, penuh kegelisahan. Ia tahu waktunya di kampung itu masih beberapa hari lagi, tapi dalam hatinya, ia hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Pagi itu, dengan rasa takut dan lelah yang menumpuk, membuat Hamdi ingin segera meninggalkan kampung itu. Ia mencoba berbicara pada Ical, berniat untuk pamit pulang. Namun Ical menyarankan agar Hamdi bertahan selama 2 malam lagi. Hamdi tahu saran itu masuk akal, tapi batinnya sudah tidak kuat lagi menghadapi semua kejadian aneh yang terus menghantuinya. Ia merasa benar-benar terjebak antara rasa tidak enak pada keluarga Ical dan keinginannya untuk segera keluar dari tempat yang menurutnya penuh teror ini. Malam harinya, acara tahlilan kembali digelar di rumah nenek Ical, dan Hamdi ikut dalam kerumunan warga yang hadir untuk berdoa bersama. Namun malam itu terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda. Warga kampung tampak lebih serius dan suasana rumah nenek Ical begitu berat dengan aura yang sulit dijelaskan. Saat acara tahlil tengah berlangsung, terdengar suara panggilan samar dari arah kamar nenek. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang memanggil nama dalam nada lirih namun tegas. Warga yang hadir sepertinya tidak terlalu menggubris suara itu. Hamdi memperhatikan bahwa panggilan tersebut terdengar 2 kali. Keduanya terdengar jelas, memanggil nama seseorang dengan intonasi panjang, seolah meminta pertolongan. Ia merasa bulu kuduknya meremang mendengar suara itu.
Namun anehnya tak ada seorang pun yang berusaha mencari tahu. Warga seolah sudah terbiasa mendengar suara tersebut dan memilih untuk mengabaikannya. Begitu acara tahlil selesai, beberapa warga memutuskan untuk tetap begadang di teras rumah, minum kopi, dan mengobrol ringan untuk melepas suasana tegang. Hamdi duduk di antara mereka, mencoba menenangkan diri. Namun, suasana menjadi lebih mencekam saat waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Di tengah obrolan santai itu, salah satu warga tiba-tiba menunjuk ke arah jalanan di depan rumah. Semua mata tertuju pada arah yang sama, dan Hamdi menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tampak sekelompok orang melintas di depan rumah, membawa sebuah keranda mayat. Pemandangan itu begitu nyata. Mereka berjalan perlahan, seolah sedang mengantarkan jenazah menuju pemakaman. Hamdi tertegun melihatnya. Ia tidak sendiri. Semua orang yang berada di teras rumah melihat hal yang sama. Keheningan mencekam menyelimuti suasana saat keranda itu lewat, diiringi beberapa orang yang terlihat membawa lentera kecil. Mereka semua saling pandang, bingung sekaligus takut. Salah seorang warga berkomentar bahwa ia baru pertama kali melihat ada prosesi pemakaman dilakukan pada malam hari. Mereka terus memperhatikan rombongan pembawa keranda itu hingga lenyap di tikungan gang. Namun, beberapa menit setelahnya, rasa penasaran menguasai mereka. Beberapa orang berlari kecil menuju gang, tempat rombongan itu berbelok. Tapi saat mereka tiba di sana, jalanan benar-benar kosong, seolah tidak pernah ada keranda yang lewat. Hamdi merasa kepalanya semakin berat. Ia tidak tahu harus memikirkan apa lagi. Semua kejadian yang ia alami di kampung ini terasa di luar logika. Malam itu menjadi puncak ketakutannya. Ia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama dan ingin segera pulang ke Jakarta. Pagi harinya, Hamdi bersiap untuk meninggalkan kampung itu. Ia tidak menunggu Ical atau Pak Yaya, melainkan meminta tetangga Nenek Ical untuk mengantarnya ke terminal. Ia berpikir perjalanan keluar kampung akan sama seperti saat ia datang, sekitar 3 jam berjalan kaki. Namun, saat ia dibonceng menggunakan motor oleh salah satu warga, perjalanan terasa jauh lebih lama. Bahkan dengan motor, mereka butuh lebih dari 2 jam untuk mencapai terminal, hampir sama dari waktu yang ia habiskan berjalan kaki sebelumnya. Hal itu membuat Hamdi semakin yakin ada hal aneh yang terjadi selama dirinya berada di kampung itu. Sesampainya di terminal dan naik bis menuju Jakarta, Hamdi tidak bisa sepenuhnya tenang. Ia duduk sambil menatap kosong keluar jendela, namun pikirannya terus dihantui bayangan-bayangan menyeramkan yang ia alami selama di kampung. Ia bahkan sempat merasa seolah ada seseorang yang duduk di sampingnya meskipun bangku kosong. Rasa takut itu terus membayangi dirinya hingga akhirnya ia tiba di rumah. Beberapa hari setelah kembali ke Jakarta, Hamdi jatuh sakit. Tubuhnya lemas dan ia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ibunya yang merawatnya mulai khawatir karena Hamdi tidak kunjung membaik. Ia bahkan sempat berkata bahwa mungkin ada sesuatu yang mengikutinya dari kampung tempat ia datang. Hamdi tidak berani bercerita detail tentang apa yang ia alami, tapi ia sadar bahwa ibunya merasakan ada sesuatu yang janggal. Hamdi terbaring selama hampir 2 minggu. Selama masa sakit itu, ia terus terbayang wajah Nenek Ical dan kejadian-kejadian aneh yang menimpanya. Namun, perlahan-lahan kondisinya mulai membaik. Ia merasa lega saat akhirnya bisa beraktivitas seperti biasa tanpa merasa takut lagi. Beberapa minggu setelahnya Ical akhirnya kembali ke Jakarta. Ia memang sengaja tinggal lebih lama di kampung untuk menyelesaikan urusan keluarga dan mengurus acara 40 harian neneknya. Hamdi tidak bisa menahan rasa penasaran dan akhirnya bertanya langsung pada Ical tentang semua kejadian aneh yang ia alami. Namun, jawaban Ical cukup mengejutkan. Ical mengatakan bahwa selama di kampung, ia tidak mengalami hal-hal aneh
seperti yang diceritakan Hamdi. Ia memang melihat prosesi keranda yang lewat malam itu, tapi ia yakin itu hanya hal biasa dan tidak merasa ada yang salah. Bahkan selama sebulan di kampung, Ical merasa santai dan tidak pernah mengalami gangguan seperti yang dialami Hamdi. Hamdi merasa bingung. Ia sempat berpikir mengapa hanya dirinya yang mengalami teror seperti itu, padahal ia datang ke kampung hanya untuk menemani Ical. Ia mencoba mencari jawaban, namun tidak pernah menemukannya. Sejak saat itu, Hamdi tidak pernah lagi mengalami kejadian aneh. Ia perlahan melupakan semua yang terjadi.